Namaku Safira. Saat aku sedang sujud di depan Ka'bah memohon keberkahan rumah tangga, suamiku justru mentransfer 10 miliar rupiah dari rekening bersama untuk membeli rumah diam-diam bagi selingkuhannya. Aku tidak menangis, hanya diam dan menyusun langkah. Ini bukan sekadar kisah pengkhianatan, tapi tentang bagaimana aku, seorang istri yang dikhianati saat berhaji, bangkit dan merebut kembali harga diri, keadilan, dan rumah yang kini bukan lagi tempat mereka bersembunyi, melainkan milikku sepenuhnya. Pagi itu, langit tampak cerah seolah ikut memberkahi langkah Safira yang bersiap meninggalkan tanah air. Dengan koper besar yang telah dipersiapkan sejak jauh hari dan hati yang penuh harap, Safira melangkah keluar dari rumah dengan pakaian ihram yang rapi. Ia menoleh sejenak ke belakang, memandang rumah yang telah menjadi saksi perjalanan hidupnya bersama sang suami, Andi. Ada haru yang menggantung di matanya, namun senyumnya tetap merekah. Di pelataran rumah, Andi berdiri sambil menggenggam tangan Safira erat, seolah tak ingin melepas, namun juga tak ingin membebani. "Semoga Allah mudahkan semua ibadahmu di sana," bisik Andi lembut, matanya berkaca-kaca. Safira mengangguk dengan mantap. "Insya Allah. Aku titip rumah dan segalanya, ya." Dengan hati yang tenang dan penuh keikhlasan, Safira meninggalkan rumah, menyerahkan dirinya sepenuhnya pada panggilan ilahi. Keberangkatannya bukan hanya sebagai bentuk ketaatan, tetapi juga sebagai doa dalam langkah, berharap ibadah hajinya kelak membawa keberkahan bagi kehidupan mereka. Ia berharap sepulangnya dari tanah suci, rumah tangganya bersama Andi akan semakin harmonis, penuh kedamaian dan limpahan rahmat dari Tuhan. Di dalam setiap langkah yang ia ayunkan menuju bandara, dalam setiap doa yang ia panjatkan selama di perjalanan, nama Andi selalu hadir, menjadi bagian dari niat sucinya. Malam itu di Makkah, langit begitu hening, seolah merunduk menyaksikan jutaan umat manusia beribadah dengan khusyuk di pelataran Masjidil Haram. Angin malam bertiup lembut menyapu balkon hotel tempat Safira menginap. Ia baru saja menyelesaikan salat tahajud, wajahnya bersinar oleh damai spiritual yang hanya bisa ditemukan di tempat suci ini. Dengan hati lapang, ia duduk di pojok kamar, memegang tasbih digital di tangan kanannya, mulutnya berbisik zikir pelan. Namun, ketenangan itu mendadak tercerabut. Ponselnya yang terletak di atas meja kecil di samping tempat tidur bergetar pelan. Notifikasi masuk dari aplikasi mobile banking. Dengan gerakan ringan, ia meraihnya, mengira mungkin hanya info saldo rutin atau transaksi kecil. Tapi matanya tiba-tiba membelalak. Transfer keluar, 10 miliar rupiah dari rekening bersama. Sejenak, Safira terdiam. Nafasnya tercekat. Jantungnya berdegup kencang, seolah hendak meledak dari dalam dada. Ia memelototi layar ponsel, berharap matanya keliru membaca angka 0 yang berderet-deret. Tapi tidak, 10 miliar rupiah. Benar-benar nyata. Tangannya gemetar saat mencoba membuka rincian transaksi. Tidak ada keterangan yang jelas, hanya tercatat, transfer ke pihak ketiga, pembelian properti. Ya Allah, apa ini? Desisnya nyaris tak bersuara, seolah takut kenyataan itu semakin nyata jika ia mengucapkannya lebih keras. Safira segera menghubungi layanan nasabah bank, suaranya terbata-bata, dadanya sesak. "Maaf Ibu, dana digunakan untuk transaksi pembelian rumah di kawasan Bandung. Proses validasi telah dilakukan dengan otoritas yang sah," jawab petugas bank dengan nada formal yang membuat telinga Safira panas. "Siapa yang beli rumah itu?" "Saya tidak pernah menyetujui transaksi apapun. Itu rekening bersama saya dengan suami saya, Andi." Suara Safira meninggi, tak peduli meski tengah malam. Namun, suara di seberang tetap tenang. "Mohon maaf, Ibu. Sesuai data kami, transaksi disetujui oleh pihak yang memiliki otorisasi penuh. Kami tidak bisa menyebutkan detail pihak penerima demi alasan keamanan." Setelah panggilan berakhir, dunia terasa runtuh bagi Safira. Ia terduduk di lantai kamar hotel, tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Dalam pikirannya, berbagai kemungkinan liar mulai berkecamuk. Apakah Andi melakukan ini? Untuk apa? Tanpa sepengetahuannya? Mengapa harus diam-diam? Air mata mulai menetes di pipinya. Ini bukan jenis ujian yang ia harapkan ketika memutuskan menunaikan haji. Dalam doa-doanya, ia meminta keharmonisan rumah tangga. Tapi malam ini, yang ia terima justru guncangan besar, sebuah pengkhianatan,
atau setidaknya, misteri besar yang menggerogoti kepercayaannya. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Di luar, suara adzan subuh mulai menggema dari Masjidil Haram. Safira berdiri perlahan, menatap ke arah kiblat. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran. Jika ini ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini tanda, maka bimbing aku untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pagi di Makkah mulai menghangat. Cahaya matahari menyapu pelataran Masjidil Haram, memantulkan kilau keemasan dari kubah dan menara yang menjulang. Tapi dalam kamar hotel lantai 8 itu, Safira masih dibayangi kegelapan. Wajahnya terlihat tenang, tapi hatinya tak henti bergemuruh. Tadi malam ia terjaga hampir semalaman, bergelut dengan berbagai pikiran yang saling bertabrakan. Kekecewaan, ketakutan, amarah, dan rasa dikhianati yang belum berani ia akui sepenuhnya. Usai salat duha, Safira memberanikan diri mengambil langkah pertama. Ia membuka kontak ponselnya, men-scroll hingga menemukan nama yang sangat ia percaya. Lucy, adik. Tak ada banyak orang yang Safira bisa andalkan dalam kondisi ini. Dan Lucy, adiknya satu-satunya, adalah seseorang yang cerdas, berhati-hati, dan cukup mengenali lika-liku kehidupan rumah tangga mereka, meski tidak sampai terlalu dalam. Dengan napas yang ditahan, Safira mengetik pesan. Lus, aku butuh bantuan. Tolong jangan bilang siapa-siapa, bahkan ke suamimu. Aku akan jelaskan lewat telepon. Ini penting. Tak sampai 5 menit, ponselnya berdering. Wajah Lucy muncul di layar dengan ekspresi cemas. Teh, ada apa? Kamu bikin aku deg-degan, kata Lucy tanpa basa-basi. Safira memalingkan wajah dari jendela, mencoba menjaga suaranya tetap datar meski hatinya mulai bergemuruh lagi. Ia menceritakan segalanya, transfer misterius 10 miliar dari rekening bersama, keterangan dari pihak bank soal pembelian properti di Bandung, dan bagaimana semuanya terjadi tanpa persetujuannya. Lucy terdiam cukup lama setelah mendengar penjelasan itu. Suaranya akhirnya muncul, pelan dan penuh kehati-hatian. Kamu curiga sama Kang Andi? Safira menutup matanya sejenak. Pertanyaan itu seperti pisau. Aku nggak mau suudzon. Tapi siapa lagi yang punya akses penuh ke rekening itu? Aku cuma ingin tahu dulu kebenaran. Baru aku bisa bersikap. Lucy mengangguk pelan, walau hanya terlihat dari layar. Baik, aku akan bantu. Tapi ini rumahnya di mana persisnya? Aku belum tahu lokasi detailnya. Cuma disebut, properti di kawasan Bandung. Mungkin kamu bisa mulai dari dinas pertanahan, notaris yang biasa kerjasama dengan pengembang, atau, aku nggak tahu, Lus. Aku bahkan bingung kenapa semua ini harus terjadi waktu aku di sini. Tenang, Teh. Aku akan cari tahu. Aku akan gerak pelan-pelan, tanpa jejak. Dan aku janji nggak akan cerita ke siapa-siapa. Termasuk ke Dito. Lucy menyebut nama suaminya. Terima kasih, Lus. Aku cuma ingin kebenaran. Entah untuk menyelamatkan rumah tangga, atau untuk bersiap jika memang ada sesuatu yang harus diakhiri. Mata Safira berkaca-kaca, tapi ia tahan. Tak ingin menangis lagi, setidaknya bukan di hadapan orang lain. Ketika panggilan berakhir, ia menatap ponsel yang kini diam. Ia tahu langkah ini berisiko. Menyuruh orang lain menyelidiki urusan pribadi, lebih-lebih saudara kandung, berarti menyeret orang lain ke dalam pusaran ketegangan. Tapi Safira tak punya pilihan. Ia jauh dari tanah air, dari kebenaran, dari kunci misteri yang telah membuat malamnya gelisah. Satu hal yang ia tahu pasti, keheningan dari pihak Andi adalah jawaban yang terlalu sunyi untuk dipercaya. Dan kini, lewat Lucy, ia akan mengupas satu persatu lapisan kebohongan, jika memang ada. Atau justru membuktikan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman besar yang bisa dimaafkan. Namun, jauh di sudut hatinya, Safira tahu, nalurinya jarang salah. Bandung pagi itu diselimuti udara sejuk yang menampar lembut kulit, namun tidak cukup untuk meredakan kegelisahan dalam dada Lucy. Ia berdiri di seberang jalan kawasan perumahan elit yang belum lama dikembangkan di utara kota. Gerbang tinggi dan petugas keamanan berseragam menyambut setiap kendaraan yang masuk. Tak mudah untuk masuk ke dalam area eksklusif ini tanpa alasan yang jelas. Lucy menghela napas,
menyamarkan getar di dadanya dengan kacamata hitam dan setelan kasual yang tampak seperti calon pembeli properti. Ia sudah membuat janji pura-pura lewat agen properti rumah sebelah, demi mendapatkan akses legal dan tidak mencurigakan. Setelah mencatat alamat dari dokumen legal yang ia dapatkan melalui jalur tidak resmi, dengan bantuan kenalannya di notaris, ia tahu betul rumah mana yang harus diperhatikan, rumah nomor 17B. Tapi yang ia datangi secara resmi adalah rumah 17A. "Silakan, Ibu. Ini ruang tamunya," ucap agen properti yang terlalu banyak bicara, menyapanya dengan senyum profesional. Sementara agen itu sibuk menjelaskan fitur rumah, lantai marmer impor, smart system, kolam renang mini, Lucy mencuri pandang ke arah rumah sebelah melalui selat tirai jendela. Tiba-tiba, gerbang rumah 17B terbuka otomatis. Dari dalam muncul seorang wanita berkulit cerah, rambut lurus sepinggang yang tertata rapi. Mengenakan blus putih sederhana dan celana jeans mahal, ia tampak elegan, mungkin di awal usia 30-an. Tapi bukan hanya sosok wanita itu yang menarik perhatian Lucy, melainkan seorang anak kecil yang menggenggam tangannya. Anak itu, mungkin sekitar 5 tahun. Kulitnya sawo matang, rambutnya hitam pekat dan, entah kenapa, Lucy merasa jantungnya mencelos ketika matanya bersirobok dengan mata si anak. Ada sesuatu yang familiar di sana. Matanya, bentuk wajahnya, bahkan gaya berjalannya. Terlalu mirip seseorang yang sangat Lucy kenal, Andi. "Ya Allah," bisik Lucy, nyaris tanpa suara. Ia buru-buru berpaling agar tidak terlihat mencurigakan oleh agen yang masih menjelaskan plafon anti lembab. Pikirannya mendadak riuh. Siapa wanita itu? Apakah dia Raya, nama yang sempat muncul dalam dokumen pembelian rumah? Dan anak itu? Jangan-jangan, tidak, jangan terburu-buru menuduh. Tapi logika dan naluri Lucy mulai saling berbicara dalam diam. Kenapa rumah itu dibeli secara rahasia? Kenapa atas nama Andi? Dan kenapa ada seorang wanita muda tinggal di sana bersama anak kecil? Ia tahu, Safira harus tahu soal ini. Tapi di sisi lain, Lucy juga belum siap menyampaikan berita yang akan mengguncang dunia kakaknya itu, yang saat ini sedang berada di Tanah Suci, berharap mendapatkan ketenangan dan keberkahan rumah tangga. Setelah pura-pura menanyakan harga dan meminta brosur, Lucy pamit dari rumah 17A. Tapi ia tidak langsung pulang. Ia memarkir mobilnya beberapa blok dari kawasan itu, dan mulai mengetik pesan. Aku sudah menemukan rumahnya. Tapi, ada sesuatu yang harus Teteh tahu. Aku belum yakin, tapi aku rasa ini penting. Aku akan kirim foto dan cerita detailnya setelah aku pastikan semuanya." Ia tak ingin membuat Safira panik sebelum waktu yang tepat. Tapi dalam hati kecilnya, Lucy tahu, ia baru saja membuka pintu menuju rahasia yang jauh lebih besar daripada yang ia duga. Mungkin rumah mewah itu bukan sekadar properti. Mungkin ia adalah simbol dari kebohongan yang telah disembunyikan rapi, bahkan dari seorang istri yang tengah berdoa di hadapan Ka'bah. Lucy tidak pernah membayangkan dirinya akan berada di titik ini. Menyelidiki suami kakaknya sendiri, menelusuri jejak kehidupan gelap yang disembunyikan rapat-rapat. Ia selalu mengenal Andi sebagai sosok tenang, terpelajar, dan tampak bertanggung jawab. Tapi sejak malam saat Safira meneleponnya dari Makkah, segalanya berubah. Ada sesuatu yang patah, bukan hanya dalam rumah tangga kakaknya, tetapi juga dalam kepercayaannya terhadap seseorang yang selama ini dianggap keluarga sendiri. Penyelidikan yang ia mulai dari sebuah kunjungan singkat ke rumah 17A kini berkembang menjadi misi diam-diam yang menuntut kecermatan, keberanian, dan pengendalian emosi yang nyaris di luar batas. Setelah hari pertama, Lucy kembali ke kawasan perumahan itu 2 hari kemudian, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas, menggali bukti. Langkah pertamanya adalah mengecek dokumen kepemilikan rumah. Melalui kenalannya yang bekerja sebagai asisten notaris, Lucy berhasil mendapatkan salinan sertifikat tanah dan akta jual beli rumah nomor 17B. Ia membaca dokumen itu berkali-kali, seolah masih tidak percaya. Nama pembeli tertulis jelas, Andi Saputra. Tanpa nama Safira. Tanpa tanda tangan istri sah. Pembelian dilakukan secara tunai. 15 miliar rupiah. Diselesaikan sebulan sebelum Safira berangkat haji. Lucy menatap nama itu dengan jantung berdegup kencang. Tidak bisa lagi berkata, mungkin ini hanya properti investasi. Tidak ada investasi yang begitu rahasia,
apalagi dilakukan dari rekening bersama tanpa persetujuan pasangan. Bahkan dalam benaknya yang paling rasional, alasan bisnis tidak bisa lagi membenarkan semua ini. Langkah kedua, Lucy menghubungi satpam kompleks dengan alasan sedang tertarik membeli rumah dan ingin mengetahui situasi lingkungan. Ia menyuap petugas dengan selembar uang ratusan ribu agar diperbolehkan melihat rekaman CCTV beberapa minggu ke belakang. Petugas itu awalnya ragu, tapi uang memang punya cara untuk melenturkan aturan. Lucy menatap layar monitor dengan tatapan tajam. Petugas mempercepat rekaman, menunjukkan tanggal dan jam sesuai permintaannya. Lucy memilih tanggal acak, beberapa hari setelah Safira berangkat ke Makkah. Dan disitulah, ia melihatnya. Andi keluar dari mobil hitamnya, mengenakan kaos polo dan celana santai. Wajahnya santai, bahkan tersenyum. Di sisinya, wanita yang Lucy lihat sebelumnya, Raya, menggandeng si anak kecil. Mereka berjalan berdampingan ke dalam rumah 17B. Seperti keluarga kecil yang utuh. Lucy menggigit bibirnya sendiri. Tubuhnya menegang, udara di ruang jaga itu mendadak seperti menghilang. Matanya menatap layar monitor yang kini hanya menampilkan gerbang tertutup, tapi gambar Andi yang melangkah masuk ke rumah perempuan lain terus terpatri dalam benaknya. "Masih mau lihat rekaman hari lain, Bu?" tanya satpam. Lucy menggeleng. "Cukup." Langkah terakhir, dan yang paling emosional, adalah berbicara dengan tetangga sebelah rumah. Wanita setengah baya bernama Bu Sari, yang tinggal di rumah 17C, cukup ramah ketika Lucy berpura-pura sebagai kerabat jauh dari pihak yang membeli rumah 17B. "Oh, si Pak Andi ya? Ya ampun, orangnya ramah sekali. Kadang suka lewat sini bawa anak kecil itu. Lucu, mirip sekali sama dia. Istrinya juga baik, Mbak Raya namanya. Baru tinggal di situ ya, sekitar sebulan ini." "Istrinya?" Lucy menyambar tanpa sadar. "Iya, saya kira begitu. Kan sering bareng. Tiap pagi jalan-jalan bertiga. Kayak keluarga kecil yang bahagialah. Saya kira mbaknya saudaranya." Lucy tersenyum kaku. "Iya, saya saudaranya." Setelah pamit, langkah kaki Lucy terasa berat. Jalan setapak perumahan itu mendadak sempit, seolah menjeratnya dalam kenyataan yang tak bisa dihindari. Semua petunjuk sudah terangkai. Dokumen pembelian atas nama Andi. Rekaman CCTV yang menunjukkan Andi tinggal di sana bersama wanita lain. Testimoni tetangga yang mengira Raya adalah istrinya dan anak itu anak kandungnya. Tidak ada ruang untuk membela. Tidak ada celah untuk menyebut ini hanya kesalahpahaman. Semua mengarah pada satu kenyataan pahit, Andi telah membeli rumah itu untuk gundiknya, Raya. Dan selama Safira menunaikan ibadah haji, ia tinggal diam-diam bersama mereka di rumah tersebut. Sesampainya di mobil, Lucy tak kuasa menahan tangis. Ia menangis bukan hanya karena merasa dikhianati oleh seorang ipar yang ia hormati, tapi karena ia tahu betul apa arti semua ini bagi kakaknya. Safira adalah sosok yang lembut, penuh kesabaran, dan begitu mencintai suaminya dengan kepercayaan tanpa syarat. Ia menunaikan ibadah haji dengan harapan rumah tangganya akan semakin diberkahi. Tapi kini, di saat ia tengah sujud di depan Ka'bah, memohonkan keselamatan dan ketenangan, kenyataan di tanah air justru menusuk dari belakang. Lucy memandangi ponsel di tangannya. Ia tahu, pada akhirnya ia harus mengabarkan ini semua kepada Safira. Tapi kapan? Dan bagaimana? Ia tak sanggup membayangkan reaksi kakaknya. Ia tahu, kabar ini bukan hanya akan menghancurkan hati Safira, tapi juga akan memporak-porandakan seluruh pondasi hidup yang selama ini ia bangun bersama Andi. Tangannya bergetar saat mulai mengetik pesan. Aku sudah menemukan semua jawabannya. Aku minta teteh duduk dan tenang sebelum baca pesan ini. Maaf, tapi aku harus jujur." Ia tak langsung menekan tombol kirim. Pandangannya kosong menatap langit Bandung yang mulai berawan. Ia menutup mata sejenak, lalu menarik napas panjang. Karena kebenaran, betapapun pahitnya, tetap harus sampai ke tangan orang yang berhak mengetahuinya. Dan bagi Lucy, hanya ada satu pilihan, membela yang benar. Walau itu berarti menghancurkan ilusi rumah tangga yang selama ini terlihat sempurna di permukaan. Hari mulai berganti malam di Makkah,
Namun udara hangat dan desiran angin padang pasir belum kunjung menghapus guncangan yang menggetarkan tubuh Safira sejak pagi. Ia duduk sendiri di sudut ruang kamar hotelnya. Cahaya lampu dinding kuning keemasan menyinari wajahnya yang tampak jauh lebih pucat daripada biasanya. Beberapa jam yang lalu, Lucy mengirimkan pesan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Di dalamnya, tersimpan fakta-fakta telanjang, dingin, dan menusuk. Bukti dokumen kepemilikan rumah atas nama Andi, rekaman CCTV yang memperlihatkan suaminya tinggal bersama perempuan lain dan seorang anak, serta kesaksian tetangga yang menyebut perempuan itu sebagai istri. Bukan hanya pengkhianatan secara emosional. Ini adalah pengkhianatan hukum, finansial, dan moral. Dan itu dilakukan tepat ketika ia sedang menjalankan ibadah paling suci seorang muslim. Tangannya bergetar, tapi bukan karena sedih. Ada sesuatu yang jauh lebih kuat kini mengalir dalam dirinya. Tekad. Safira menatap foto rumah mewah itu yang dikirim Lucy. Sebuah rumah besar, modern, berdiri angkuh di tengah kompleks elit. Rumah yang dibeli dari rekening bersama. Hartanya juga. Dan sekarang, rumah itu digunakan untuk menampung seorang gundik dan seorang anak yang mungkin. Jangan, ia belum ingin memikirkan kemungkinan itu. Ia menghapus air mata terakhir dari pipinya, kemudian bangkit dari tempat duduknya. Malam itu, ia tidak menangis lagi. Tidak ada waktu untuk itu. Ia tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Tidak saat ini, tidak setelah semua yang ia korbankan, dan terutama, tidak saat ia sedang berdiri sedekat ini dengan Allah. Ia menelepon pengacaranya di Jakarta. Seorang perempuan senior yang pernah ia bantu urus yayasan tahun lalu, Bu Ratri, yang ia tahu bisa dipercaya dan akan berdiri di pihaknya tanpa ragu. Begitu sambungan tersambung, Safira langsung menjelaskan semuanya. Pengkhianatan, properti, dokumen hukum, dan kuasa atas harta bersama. Bu Ratri, saya ingin rumah itu dialihkan atas nama saya. Bukan dibagi dua. Saya ingin seluruhnya menjadi milik saya. Sah, legal, dan tak bisa ditarik balik. Ucap Safira dengan suara datar, seperti seorang hakim yang baru saja mengetuk palu untuk vonis terakhir. Apa Anda yakin, Bu Safira? Ini akan berdampak besar. Anda siap kalau Pak Andi tahu? Tidak perlu dia tahu. Lakukan diam-diam. Saya akan beri kuasa penuh. Safira kemudian mengirim surat kuasa dengan stempel notaris yang disahkan oleh Konsulat Jenderal RI di Jeddah. Ia tahu caranya. Ia tahu celah hukum yang bisa ia gunakan. Uang 10 miliar dari rekening bersama berarti rumah itu dibeli dengan dana milik dua pihak. Artinya, ia punya hak hukum untuk menuntut kepemilikan. Dan karena Andi membeli tanpa persetujuannya, maka dasar hukum pembagian bisa digugat. Namun, ia memilih tidak menempuh jalur pengadilan terbuka. Ia tidak ingin skandal. Ia hanya ingin satu hal, mengambil kembali apa yang menjadi haknya, dan menghancurkan pijakan kebohongan itu dari dalam. Dalam waktu kurang dari 3 hari, proses administrasi dijalankan dengan cermat. Surat kuasa diproses. Notaris di Jakarta, bekerja sama dengan bagian pertanahan, mengajukan peralihan hak atas properti. Tim pengacara Safira menyiapkan dokumen lengkap, termasuk pasal-pasal hukum yang menyatakan bahwa dalam kasus pengkhianatan dan penggunaan dana bersama secara diam-diam untuk kepentingan pribadi, istri sah dapat menuntut hak sepenuhnya atas aset tersebut. Dan semua dilakukan tanpa sepengetahuan Andi. Pagi hari keempat, saat Safira kembali dari ibadah di Masjidil Haram, ia menerima email konfirmasi dari Bu Ratri. Subjek, properti Bandung telah resmi beralih atas nama Anda. Ibu Safira yang terhormat, dengan ini kami menginformasikan bahwa seluruh proses legal peralihan kepemilikan properti di alamat X telah disahkan. Sertifikat baru telah diterbitkan atas nama Anda sepenuhnya. Dokumen asli akan kami kirimkan begitu Anda kembali ke Indonesia. Hormat kami, tim hukum Ratri Orekan. Safira menatap layar ponsel itu lama sekali. Bukan karena tidak percaya, tapi karena baru kali ini, setelah sekian hari sejak pengkhianatan itu terungkap, ia merasa menang. Diam-diam, tenang, penuh perhitungan, tanpa harus berteriak, tanpa harus menangis di hadapan orang. Ia tahu, saat ia pulang nanti, semuanya akan berubah. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin diam, meresapi detik-detik kemenangannya. Ia tidak perlu konfrontasi, tidak perlu adu mulut.
Rumah itu kini miliknya. Dan Andi tidak tahu bahwa tempat ia menyembunyikan rahasia itu kini berdiri di atas tanah milik Safira sepenuhnya. Langit Makkah pagi itu cerah. Safira menatap ke arah Ka'bah dari balkon kamarnya. Dadanya masih berat, tapi bukan karena luka yang melemahkan. Berat karena ia sedang menahan ledakan kekuatan baru. Ia tahu akan ada pertempuran yang lebih besar saat ia kembali ke tanah air. Tapi kini, ia punya senjata. Ia bukan lagi istri yang hanya berharap setia. Ia adalah perempuan yang mengambil kembali harga dirinya, dengan kepala tegak. Dan yang paling menyakitkan bagi Andi nanti bukanlah kata-kata kemarahan. Tapi kesadaran bahwa dalam diam, Safira telah mengambil kembali segalanya. Termasuk kendali. Langit Makkah pagi itu membentang luas, biru muda menyapu langit dengan sejumput awan tipis di cakrawala. Tapi di dalam hati Safira, badai belum reda. Meski segalanya telah ia lakukan dengan tenang dan elegan, memperoleh bukti, mengalihkan kepemilikan rumah, bahkan mengguncang dasar permainan busuk suaminya, yang tersisa di dadanya bukan kemenangan, melainkan kehampaan. Ia duduk sendiri di tepi tempat tidur hotelnya, mukena masih setengah dikenakan, belum sepenuhnya dilepas sejak sholat subuh. Wajahnya sembab, matanya semburat merah. Di tangannya, sehelai mushaf kecil terbuka, tapi bacaan tak kunjung mengalir dari bibir. Fokusnya terbelah. Hatinya tercerai-berai. Ia ingin marah. Ia ingin menjerit. Tapi tak bisa. Kenapa? Ya Allah. Bisiknya pelan, nyaris tak terdengar. Kenapa saat aku menghadap MU, dalam sujud paling dalam justru aku dikhianati? Pertanyaan itu menggema berulang-ulang. Ia bukan tidak menerima takdir. Ia hanya masih belum mampu memahami kenapa seseorang yang ia percayai sepenuh jiwa, yang ia doakan setiap malam, tega membangun kehidupan lain saat ia tengah berdoa demi kehidupan mereka. Hening menyelimuti kamar. Hanya detak jam dan gemuruh samar dari jalanan di luar jendela yang terdengar. Tapi dalam hati Safira, suara yang paling nyaring justru suara luka, luka yang tidak berdarah tapi mengalirkan sejenis kehancuran yang dingin, sunyi, dan dalam. Beberapa menit kemudian, ia bangkit. Perlahan, ia mengenakan abaya hitamnya, membenahi hijab, lalu mengambil tas kecil berisi air minum dan tasbih. Ia melangkah keluar kamar dan menuju pelataran Masjidil Haram. Di antara jutaan manusia, Safira berdiri sendiri, menatap Ka'bah dari kejauhan. Matanya basah. Kakunya merapalkan zikir. Tidak seperti hari-hari sebelumnya, hari ini langkahnya ragu. Setiap putaran tawaf yang ia lakukan terasa berat, seolah setiap langkah harus menyeret sisa-sisa kepercayaannya yang runtuh. Di depan Hajar Aswad, ia berhenti, menengadah dan berbisik lirih. Ya Rab, kalau engkau tunjukkan kebenaran ini di tempat seagung ini, maka pasti ada maksud besar di baliknya. Maka beri aku kekuatan, bukan hanya untuk menerima, tapi untuk bangkit. Air matanya jatuh. Tidak seperti tangisan semalam, hari ini, air mata Safira bukan sekadar karena terluka, tapi karena sedang mencoba untuk sembuh. Ia berjalan ke makam Ibrahim. Lalu duduk bersimpuh di lantai marmer, menyandarkan punggung ke tiang, tasbih bergulir di tangannya. Di sekelilingnya, doa-doa dilantunkan dalam berbagai bahasa, tapi suara dalam hatinya terus berulang dalam satu bahasa universal, kesedihan. Namun di balik kesedihan itu, perlahan-lahan, muncullah sesuatu yang lain. Kesadaran. Ia teringat perjalanan hidupnya bersama Andi. Tahun-tahun penuh perjuangan. Malam-malam menyusui anak mereka sambil Andi terlelap. Hari-hari mendukung pekerjaan suaminya, menunda keinginannya sendiri demi keluarga. Tapi kini, ia menyadari, cinta yang ia beri ternyata tumbuh di tanah yang beracun. Dan ia tidak bisa menyalahkan dirinya lagi. Sore itu, sebelum kembali ke hotel, Safira berdiri menghadap Ka'bah sekali lagi. Aku tidak akan menghancurkan hidupku karena pilihan buruk orang lain, bisiknya pelan. Aku akan kembali ke tanah air bukan sebagai perempuan yang ditinggalkan, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk kembali berdiri. Ia tahu akan ada hari ketika ia harus menatap Andi dan mengucapkan kalimat yang akan mengguncang dunia lelaki itu. Tapi ia juga tahu, sebelum ia bisa menatap orang lain, ia harus bisa menatap dirinya sendiri dan berdamai. Di tanah suci, Safira memang menemukan kenyataan paling menyakitkan dalam hidupnya. Tapi justru disinilah,
di tempat yang paling sakral, ia juga menemukan kembali dirinya. Bandara Soekarno-Hatta, sore hari. Deru pesawat yang mendarat berbaur dengan suara pengumuman terminal. Di antara para penjemput yang sibuk menunggu, Andi berdiri tegak di area kedatangan internasional dengan senyum merekah, seolah-olah ia adalah seorang suami yang menyambut cinta sejatinya pulang dari ibadah suci. Ia bahkan membawa seikat bunga mawar putih. Wajahnya tenang, terlalu tenang. Senyumnya sehangat matahari sore, tapi matanya terlalu hati-hati. Tangan kirinya menggenggam ponsel, sudah 4 kali ia mengecek pesan masuk dari Safira. Tak ada satupun balasan selain satu kalimat singkat. Aku sudah sampai. Jangan terlambat menjemput. Ketika sosok Safira muncul dari pintu kedatangan, mengenakan gamis putih bersih dan kerudung abu lembut, Andi sejenak kehilangan napas. Ia terlihat anggun. Tapi bukan itu yang membuat Andi gugup. Bukan pula karena kecantikannya yang tak pernah pudar. Melainkan karena ekspresi wajah Safira yang sulit dibaca, tenang, bahkan nyaris datar. Bukan wajah istri yang baru pulang dari perjalanan spiritual dan rindu rumah. Andi. Suara Safira lirih, matanya menatap datar, namun sopan. Ia menerima bunga itu, lalu menatapnya sejenak, sebelum berkata pelan, "Terima kasih." Andi langsung merangkulnya, seperti biasanya. Tapi tubuh Safira hanya diam. Tidak menolak, namun juga tidak menyambut. Andi merasa pelukannya mengenai dinding dingin. Tapi ia terus bermain peran, seperti aktor kawakan yang menolak keluar dari naskah. "Sayang, kamu kelihatan makin bersinar. Aku rindu kamu setiap malam. Rumah sepi banget tanpamu." Safira hanya tersenyum kecil, tipis, rapi. Senyum yang bisa berarti apa saja. Dan Andi tahu, senyum itu bukan senyum istri yang rindu suami. Sepanjang perjalanan pulang, Andi mencoba mencairkan suasana dengan cerita-cerita ringan. Tentang kantor, tentang anak mereka yang sementara tinggal di rumah nenek, tentang makanan kesukaan Safira yang ia pesan khusus malam ini. "Restoran favoritmu masih buka. Aku reservasi tempat. Aku tahu kamu pasti kangen sop buntut dan sambal mangga itu," katanya antusias. Safira hanya mengangguk. "Aku sengaja pakai mobil yang ini karena aku tahu kamu gak suka aroma mobil satunya," lanjut Andi, mencoba menunjukkan perhatian. Ia menoleh ke arah Safira yang duduk tenang, tangan di pangkuan, matanya memandang jalanan tanpa benar-benar melihat. "Terima kasih," jawab Safira datar. Hati Andi mencelos. Ia mulai merasa ada yang tidak beres. Tapi ia menepisnya cepat. Mungkin dia lelah, jet lag, atau mungkin dia hanya butuh waktu. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, Andi tahu, ada sesuatu yang berubah. Safira tidak seperti biasanya. Tak ada pelukan hangat, tak ada kalimat rindu. Dan, yang paling menakutkan, tak ada amarah. Safira bukan marah, ia diam. Dan itu jauh lebih menyeramkan. Malam itu, restoran kecil di pinggir kota menyambut mereka dengan lilin-lilin redup dan alunan musik lembut. Meja sudut telah disiapkan, lengkap dengan menu spesial dan 2 gelas lemon tea. Andi menarik kursi untuk Safira seperti biasa. Mereka duduk. Makan malam dimulai. Andi bercerita panjang lebar tentang bagaimana ia berusaha menjaga semuanya selama Safira pergi, tentang betapa sepinya malam-malam tanpa Safira, tentang bagaimana ia tak sabar menanti hari kepulangan ini. Tapi matanya tidak bisa menatap lama ke arah Safira. Dan setiap kali ia menatap, yang ia lihat adalah senyum itu lagi. Senyum yang terlalu sopan untuk istri yang mencintai. Senyum yang menyembunyikan badai. "Safira," kata Andi akhirnya, setelah belasan menit berbicara sendiri. "Iya," jawab Safira tenang, meletakkan sendok perlahan, napasnya teratur. "Kamu baik-baik saja, kan?" Safira menatapnya, lama, lalu mengangguk. "Sangat baik." Jawaban itu membuat Andi kehilangan arah. Tidak ada nada sinis. Tidak ada intonasi menyindir. Hanya kalimat biasa dengan nada datar, dan justru itu membuatnya gemetar dalam hati. "Kalau kamu capek, kita bisa pulang langsung. Aku bisa bantu mandiin kamu, atau..." Safira menyeka mulutnya dengan tisu, lalu menatap Andi lurus-lurus. Mata mereka bersitatap. Untuk pertama kalinya malam itu, mata Safira berbicara.
Dan bagi Andi, tatapan itu seperti cermin yang memantulkan semua dosa yang selama ini ia sembunyikan. Andi, suara Safira tenang, tapi terdengar seperti pukulan palu di dalam dada Andi. Selama aku di Tanah Suci, aku belajar sesuatu. Tentang ketulusan. Tentang pengkhianatan. Tentang harga diri. Dan tentang kekuatan seorang perempuan yang terlalu lama diam. Andi membeku. Safira melanjutkan, tapi malam ini aku tidak akan marah. Tidak akan berteriak. Tidak akan menangis. Andi mencoba tertawa canggung. Safira, kamu ngomong apa sih? Aku. Tenang. Potong Safira cepat, tajam namun tetap tenang. Aku belum akan bicara banyak malam ini. Belum. Aku cuma ingin kamu tahu satu hal. Andi menatapnya, menunggu kalimat berikutnya dengan napas tercekat. Safira tersenyum. Kali ini bukan senyum tipis yang kosong, tapi senyum dingin. Senyum seorang perempuan yang tahu apa yang dia miliki. Rumah yang kau pakai untuk menyembunyikan rahasiamu, sekarang sudah bukan milikmu. Andi membatu. Senyumnya runtuh. Wajahnya kehilangan warna. Silakan cek sertifikatnya besok. Tambah Safira pelan. Oh, dan jangan khawatir. Aku akan beri waktu untuk berpikir. Tapi jangan terlalu lama. Ia berdiri dari kursinya, meraih tas, dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Sementara Andi masih duduk terpaku, mulutnya sedikit terbuka, tangan gemetar memegang gelas yang kini nyaris kosong. Dunia kecilnya yang nyaman mulai retak. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kebohongan dimulai, ia takut. Karena yang kembali dari Tanah Suci bukan lagi Safira yang lemah lembut dan mudah percaya. Yang kembali adalah Safira yang tahu segalanya, dan tidak lagi ragu mengambil keputusan. Matahari baru naik saat Safira membuka jendela kamarnya. Udara Jakarta pagi itu lembab, tapi hatinya terasa dingin. Ia menatap cermin. Wajahnya tampak lebih tenang dari hari sebelumnya. Mungkin karena rencana besarnya akan segera berjalan. Bukan dendam yang membakar dirinya, tapi sebuah dorongan yang jauh lebih halus. Penegasan harga diri. Ia ingin Andi melihat dengan mata kepalanya sendiri, tanpa harus membantah, tanpa bisa berbohong lagi. Di dapur, Safira menyiapkan 2 cangkir teh panas. Andi duduk sambil membuka-buka email di ponsel. Wajahnya tampak lebih cerah setelah beberapa hari dalam ketegangan. Ia mengira badai telah lewat. Ia mengira Safira mulai melunak. Aku punya ide, kata Safira sambil menyerahkan secangkir teh. Andi menoleh. Ide apa? Bagaimana kalau kita ke Bandung akhir pekan ini? Cuma kita berdua. Mungkin sudah waktunya kita menyegarkan hubungan ini. Melepas penat. Aku ingin kita bicara dari hati ke hati, tapi di tempat yang tenang. Wajah Andi langsung sumringah. Ia pikir, inilah kesempatan untuk menghapus semua kecurigaan. Liburan berdua, ke kota kenangan mereka dulu sebelum menikah. Ia mengira, segalanya akan kembali seperti dulu. Wah, ide bagus banget. Kita nginap di hotel mana? Aku bisa pesan kamar sekarang. Safira tersenyum tipis, menyisipkan jebakan dengan elegan. Nggak usah hotel, aku sudah pesan tempat yang lebih nyaman. Rumah sewaan, lebih private. Di daerah Dago atas. Pemandangan bagus, udara sejuk. Aku ingin waktu kita berdua benar-benar tenang. Andi mengangguk cepat. Dalam hatinya, ia merasa berhasil. Safira pasti sudah memaafkan. Ini saatnya memperbaiki semuanya. Perjalanan ke Bandung berlangsung tenang. Sepanjang jalan, Andi menyetir sambil sesekali melirik Safira yang diam tapi tidak terlihat murung. Ia menganggap itu tanda kemajuan. Bahkan mereka sempat berbincang ringan soal lagu-lagu lama yang diputar dari radio mobil. Andi merasa, mungkin, ia masih punya harapan. Namun, saat mobil mereka mulai memasuki kawasan kompleks mewah di Dago atas, Andi perlahan merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Jalan yang ia kenali, terlalu familiar. Vi, kita mau kemana? Ini kok kayak perumahan baru, ya? Safira hanya tersenyum, lalu menjawab tenang, tunggu sebentar. Kita sudah hampir sampai. Dan saat mobil berhenti di depan sebuah rumah 3 lantai dengan desain modern, rumah yang sangat ia kenal, jantung Andi berhenti berdetak. Itu rumah. Ia menoleh ke Safira,
yang hanya menatapnya lurus-lurus. Rumah sewaan yang kumaksud, jawab Safira datar. Atau lebih tepatnya, rumah milik kita. Atau milikku sekarang. Sebelum Andi bisa membuka mulut, gerbang otomatis rumah terbuka. Dan dari balik pintu, keluarlah Raya. Rambutnya digelung cepat, mengenakan daster warna pastel. Wajahnya pucat begitu melihat mobil itu. Di belakangnya, seorang anak kecil laki-laki yang mengenakan kaos biru tampak mengintip sambil memegang mainan mobil. Andi langsung menegang. Napasnya tercekat. Mulutnya membuka tapi tak satu kata pun keluar. Ia menoleh ke Safira yang masih duduk di sampingnya. Matanya kini tak bisa menyembunyikan panik. Safira menatap rumah itu, lalu menoleh perlahan ke Andi. Suaranya tenang, tapi tajam. Kau tidak perlu menjelaskan apa-apa, Andi. Aku sudah tahu semuanya. Mulai dari pembelian rumah, identitas Raya, hingga kemungkinan anak itu. Tapi hari ini aku hanya ingin satu hal. Andi menelan ludah. Apa maksudmu? Aku ingin kau melihat sendiri kehancuran yang kau bangun. Supaya nanti, saat semuanya selesai, tak ada satupun alasan dari mulutmu yang bisa menyangkal kenyataan. Andi membuka pintu mobil, berdiri kaku, sementara Raya mundur perlahan ke dalam rumah. Panik. Ia tidak menyangka akan bertemu istri sah lelaki itu. Apalagi dalam situasi seperti ini. Safira keluar mobil dengan anggun. Ia tidak melangkah mendekati Raya. Ia hanya berdiri di trotoar, memandang rumah itu. Cantik, ya? Rumahnya besar, view-nya indah. Cocok sekali untuk sebuah keluarga rahasia. Andi masih terdiam, tak tahu harus marah, membela diri, atau minta maaf. Semua topengnya telah jatuh. Semua kebohongannya telanjang. Dan yang lebih cantik lagi, lanjut Safira sambil tersenyum, rumah ini sekarang milikku. Kau beli dengan uang kita, tanpa izinku. Tapi aku yang punya hak hukum. Kau membangun istana kebohongan, dan kini aku menutup gerbangnya. Ia melangkah pelan ke arah gerbang, menekan tombol remote. Silakan masuk kalau kau mau. Atau silakan pilih, mau kembali ke rumah bersama keluargamu yang sah, atau tetap di sini bersama reruntuhan kebohonganmu. Andi menatap ke arah Raya, yang kini memeluk anak kecilnya. Lalu menatap kembali ke Safira. Tapi di mata Safira, tak ada lagi cinta. Yang ada hanya tatapan seorang perempuan yang telah selesai berharap. Safira membalikkan badan. Aku akan ke pengacara besok. Tapi malam ini, biarkan aku tidur di rumahku sendiri. Rumah ini, tanpa kebohongan. Andi tak bisa bergerak. Rumah yang dulu menjadi tempat sembunyinya kini menjadi penjara malu. Dan di depan matanya, perempuan yang dulu ia anggap lemah telah berubah menjadi sesuatu yang tak bisa ia kendalikan lagi. Sore itu, awan mendung menggantung berat di langit Bandung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski belum hujan. Safira berdiri di depan pintu rumah mewah yang selama ini menjadi tempat sembunyi-sembunyi Andi dan Raya. Tapi hari ini, rumah itu bukan lagi tempat untuk menyimpan kebohongan. Hari ini, rumah itu menjadi ruang penghakiman. Andi berdiri di sebelahnya, gugup. Wajahnya kaku, tangannya gemetar. Berkali-kali ia melirik ke arah Safira, berharap menemukan keraguan di mata istrinya. Tapi yang ia temukan hanya tatapan tenang. Tenang seperti permukaan air sebelum badai menerjang. Raya membuka pintu perlahan, ekspresinya campuran antara panik, takut, dan bingung. Di belakangnya, anak kecil yang tadi muncul sebentar kini berdiri di balik sofa. Matanya bingung melihat ketiga orang dewasa berdiri seperti akan saling menyerang. Safira, Raya akhirnya berbicara. Suaranya parau, gugup. Aku bisa jelaskan semuanya. Tutup mulutmu, ucap Safira dengan nada dingin, tanpa melihat langsung ke arahnya. Kau hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Andi mencoba menengahi, Safira, ini bukan tempatnya. Kita bisa bicara baik-baik, tidak di depan anak. Safira melangkah masuk tanpa menunggu izin. Rumah itu miliknya sekarang. Ia tidak butuh izin siapapun. Langkah sepatunya menggetarkan lantai marmer. Ia membuka tas jinjing hitam kecil dari kulit, lalu mengeluarkan map merah bertulisan, akta dan bukti pemindahan hak milik properti, dengan stempel notaris.
Ia meletakkannya di atas meja kaca ruang tamu dengan bunyi tak, yang membuat Raya tersentak. Baca ini. Safira duduk, tegak. Matanya menatap lurus ke Andi, lalu ke Raya. Itu sertifikat baru rumah ini. Sudah atas namaku sejak seminggu lalu. Raya membuka map itu, tangannya gemetar. Ia membaca halaman pertama, lalu kedua, dan napasnya tercekat. Mata membesar. Wajahnya memucat seperti kain yang direndam air kapur. Tidak mungkin. Suaranya bergetar. Ini, kau tidak bisa. Aku bisa. Dan aku sudah melakukannya. Jawab Safira dingin. Rumah ini dibeli dengan uang dari rekening bersama. Uang itu juga milikku. Aku hanya memindahkan hak sesuai hukum. Notaris, bank, dan pengacara menyetujui semuanya. Andi menarik napas dalam. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Safira, kamu tidak perlu sampai sejauh ini. Tidak perlu? Safira tertawa pelan, tawa yang tak lucu, tawa getir yang membuat udara dalam ruangan makin menyesakan. Kau diam-diam membeli rumah untuk selingkuhanmu. Kau pakai uang kami. Kau tinggal di sini saat aku sujud di depan Ka'bah, berdoa untukmu, untuk rumah tangga kita. Matanya kini berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tenang. Tidak melengking. Tidak berteriak. Justru itulah yang membuat semuanya lebih mengerikan. Dan kau pikir aku akan membiarkan semua ini berlalu begitu saja? Andi mencoba duduk, menunduk, suaranya pelan seperti seorang anak kecil yang tertangkap berbohong. Aku minta maaf. Aku hilaf. Aku hilaf? Suara Safira naik, akhirnya pecah juga kesabarannya. Ia berdiri, tubuhnya gemetar menahan amarah. Hilaf bukan berarti kau sengaja tinggal di rumah ini selama aku pergi. Bukan berarti kau menghamili perempuan lain lalu diam-diam membentuk keluarga baru. Raya berdiri, mencoba menenangkan. Safira, dengar dulu. Aku tidak tahu Andi masih. Aku pikir dia sudah. Safira mengangkat tangan. Jangan bohong di rumahku. Wajah Raya memerah. Aku bukan pelacur. Safira, aku tidak merusak rumah tanggamu. Andi yang datang padaku. Dia yang bilang kalian sudah tak saling mencintai. Dia yang bilang. Berhenti, teriak Safira. Cinta? Kau pikir itu pembenaran? Kau pikir wanita seperti aku akan percaya semua alasan basi itu? Ia menoleh ke arah Andi yang masih membisu. Jawab aku sekarang. Sejak kapan kau mulai tidur dengan dia? Andi membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Sejak kapan, Andi? Jangan pakai diam sebagai tameng pengecutmu. Setahun, bisik Andi akhirnya. Aku, awalnya hanya karena, aku kesepian. Kau kesepian? Safira tertawa sinis. Dan karena, kesepian, itu kau membuat rumah baru, anak baru, keluarga baru? Lalu aku ini siapa? Andi? Boneka? Pendonor uang? Andi mengusap wajahnya, tubuhnya hampir rubuh oleh rasa bersalah. Tapi semua sudah telanjur. Kebohongan yang ditumpuk selama setahun kini ambruk menghancurkan segalanya. Safira mengeluarkan berkas lain. Ini mutasi rekening. Semua transfer besar ke rekening developer, ke rekening pribadimu, semua terekam. Termasuk pembayaran rumah sakit bersalin di Jakarta Timur atas nama Raya Ayusari. Tanggalnya cocok dengan kelahiran anak itu. Ia melotot ke arah Raya. Anak itu anak Andi, kan? Raya menunduk. Jawab aku. Raya mengangguk perlahan. Iya. Andi menutup matanya. Ingin waktu berhenti. Ingin dirinya menghilang. Dan ini, Safira mengeluarkan flash disk kecil. Adalah salinan rekaman CCTV dari rumah sebelah. Waktu kalian keluar masuk, waktu Andi bermalam di sini. Jangan khawatir, semua sudah dicetak dan disimpan di tempat aman. Bahkan pengacara sudah salin ke cloud. Kalau kalian ingin membantah, silakan. Aku bisa ajukan gugatan di pengadilan agama atau perdata, tergantung kalian mau diseret lewat mana. Raya mulai panik. Kau tidak bisa seenaknya begini. Aku juga korban. Anak ini tidak salah apa-apa. Benar, potong Safira. Anakmu tidak salah.
Tapi kau tahu dia suami orang. Dan kau tetap menampungnya, tidur dengannya, membiarkannya kabur dari tanggung jawab. Apa itu bukan dosa? Kau sebut itu cinta? Raya menangis. Tapi tidak ada simpati dari Safira. Tidak ada belas kasihan. Ia menunjuk ke pintu. Keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Raya terkejut. Apa? Aku tidak akan panggil polisi. Tidak malam ini, tapi kau harus pergi. Rumah ini milikku. Dan aku tak ingin ada sisa kebohongan tinggal di dalamnya. Raya melihat ke arah Andi. Kau akan diam saja? Andi tidak menjawab. Ia terlalu hancur untuk berpihak kemanapun. Dunia kecilnya telah meledak. Dan kini ia berdiri di antara dua reruntuhan, satu istri yang kehilangan cinta, dan satu perempuan yang kehilangan harapan. Safira berjalan ke arah pintu. Membukanya lebar. Silakan, Raya. Sebelum aku berubah pikiran dan memanggil wartawan. Raya memandang anaknya, lalu menatap Andi. Dengan tubuh gemetar, ia membawa anak kecil itu masuk ke kamar, mengemasi tas besar, dan keluar 15 menit kemudian dengan wajah hancur. Sebelum melangkah pergi, ia berbisik pada Andi, "Aku menyesal." Tapi Andi hanya menunduk. Pintu tertutup. Kesunyian menggantung. Safira berdiri lama di tengah ruang tamu. Rumah itu terasa kosong meski baru saja diisi amarah, air mata, dan pengkhianatan. Ia menatap Andi. "Aku akan ajukan perceraian dalam waktu dekat. Kau bisa tinggal di rumah kita sampai urusan legal selesai. Setelah itu, aku tidak peduli lagi apa yang akan kau lakukan." Andi menatap Safira. Matanya basah. Kau tidak bisa beri aku kesempatan." Safira menatapnya datar. "Aku sudah memberimu waktu. Bertahun-tahun. Tapi kau membunuh semua itu perlahan. Sekarang, aku hanya menyelamatkan diriku sendiri." Ia berbalik, meninggalkan Andi sendirian. Dan di tengah keheningan itu, Safira tidak menangis. Tidak hari ini, mungkin besok. Tapi hari ini, ia telah berdiri paling tegak dalam hidupnya. Hari ini, rumah itu tak lagi menyimpan rahasia. Rumah itu kini menjadi saksi lahirnya kekuatan seorang perempuan yang disakiti, dan memilih bangkit, bukan hancur. Rumah di Jakarta itu sunyi. Sunyi yang bukan sekadar hening, tapi yang mengendap di setiap sudut ruang, seperti embun dingin yang tak terlihat tapi bisa dirasakan. Matahari sore menembus tirai tipis ruang tamu, menciptakan bayangan samar di lantai marmer yang bersih, dingin, dan tak bersuara. Aroma kayu tua dan jejak masa lalu menggantung di udara, seperti sisa mimpi yang tak kunjung padam. Di atas meja bundar dekat jendela, terletak satu map coklat tua, di atasnya secari kertas dengan cap resmi dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Surat gugatan cerai. Tak ada amplop surat cinta. Tak ada bunga. Hanya satu berkas legal yang mengakhiri cerita bertahun-tahun. Safira duduk sendirian di kursi rotan tua yang biasa ia tempati setiap pagi untuk menyeruput teh. Hari ini, cangkir di tangannya kosong. Tapi dadanya penuh. Bukan oleh amarah lagi. Bukan juga oleh rasa dikhianati yang membakar dada seperti beberapa hari lalu. Tapi oleh satu hal yang lebih kuat, keputusan. Ia telah melalui badai, dan ini adalah saat ia memilih berdiri di atas puing-puingnya sendiri. Di lantai 2, Andi masih berada di kamar mereka. Kamar yang dulunya penuh tawa dan janji, kini terasa asing baginya. Ia berkeliling dengan langkah berat, matanya menyapu setiap sisi ruangan seperti mengucapkan selamat tinggal pada kenangan yang kini berubah menjadi beban. Tangannya gemetar saat memasukkan pakaian ke dalam koper. Sembarangan, tanpa lipatan, tanpa niat untuk kembali. Tak ada suara dari kamar itu. Tak ada teriakan. Tak ada pembelaan. Hanya bunyi resleting dan deru napas seseorang yang sadar bahwa hidupnya baru saja kehilangan segalanya, dengan sangat perlahan dan sangat pasti. Sudah 3 hari sejak mereka pulang dari Bandung. Sejak rahasia itu akhirnya tidak lagi bisa disembunyikan. Sejak rumah gundik itu menjadi titik balik. Sejak Safira berdiri di ambang pintu rumah itu, menatap wanita lain dengan tatapan yang tak membutuhkan banyak kata. Sejak malam itu, Safira nyaris tak berbicara banyak. Ia tak perlu. Kata-katanya sudah selesai. Yang tersisa hanyalah eksekusi. Dan hari ini,
Semuanya sampai pada akhirnya. Andi turun membawa 2 koper. Matanya sembab, wajahnya lusuh. Ia menemukan Safira di ruang tamu, berdiri tegak mengenakan blus putih sederhana dan celana panjang krem. Tak ada make up. Tapi auranya keras, seperti baja yang baru ditempa api. Matanya tenang, tapi dalam diam itu ada gemuruh yang tak akan pernah bisa dipadamkan oleh air mata lelaki manapun. Aku tahu aku pantas diusir. Suara Andi parau, hampir seperti bisikan yang malu keluar dari tenggorokan. Tapi apa benar aku tak boleh bawa apa-apa? Aku ikut membangun rumah ini, Vi. Safira menatapnya. Dingin, tegas, tapi tidak membenci. Tatapannya seperti batu nisan di atas makam cinta mereka. Rumah ini dibangun dengan uang kita, ya? Ujarnya tenang. Tapi kau sudah memakai bagianmu untuk membangun rumah yang lain. Andi, yang di Bandung. Kau pakai uang kita untuk menghancurkan yang ini. Andi menunduk. Entah karena malu, atau karena tak sanggup menatap wanita yang dulu ia cintai, tapi kini sudah berdiri jauh di luar jangkauan. Aku menyesal. Menyesal itu urusanmu, jawab Safira tanpa jeda. Mengambil keputusan untuk tak hidup bersamamu lagi, itu urusanku. Ia menyerahkan 1 amplop putih padanya. Rapi, tegas. Di dalamnya, salinan surat gugatan cerai dan pemberitahuan mediasi yang akan digelar seminggu kemudian. Aku tidak menuntut uangmu. Tidak juga harta Gonogini. Semua yang kau lakukan sudah cukup membebaskanku. Andi mengangguk perlahan. Tapi di balik matanya ada sisa kecil harapan yang masih bertahan. Rapuh, namun enggan mati. Kalau aku berubah, Vi, kalau aku benar-benar ingin kembali memperbaiki semuanya. Safira menatap lurus ke dalam matanya. Tatapan yang tidak lagi mencari pemahaman, apalagi cinta. Tatapan yang tahu jalan pulang itu sudah lama ia tutup, dan ia buang kuncinya sendiri. Aku tidak ingin kau berubah untukku, ujarnya. Karena aku sudah selesai menjadi alasan seseorang untuk berubah. Kalau kau berubah, biarlah untuk dirimu sendiri. Tapi pintuku tidak akan terbuka lagi. Tidak untukmu. Andi menghela napas panjang. Berat, seperti beban seluruh hidupnya kini harus ia pikul sendiri. Tangannya bergetar saat meraih koper. Ia tahu, tidak akan ada pelukan perpisahan. Tidak ada tangisan yang menghangatkan. Tidak ada kenangan yang bisa menyelamatkannya. Ia berjalan ke depan pintu, lalu berhenti. Kalau suatu hari kamu merasa kesepian, dan butuh teman bicara. Safira tersenyum tipis. Tapi bukan senyum yang membuka harapan. Itu senyum kemenangan sunyi. Aku sudah belajar bicara dengan diriku sendiri. Dan itu ternyata lebih jujur. Tanpa menoleh, Andi keluar. Pintu ditutup perlahan, namun bunyinya seperti palu hakim yang memutuskan hukuman akhir. Patah. Final. Rumah itu kini benar-benar milik Safira. Tapi bukan hanya secara legal. Ia telah menjadikannya tempat pemulihan. Tak ada lagi sisa parfum asing di bantal. Tak ada lagi pakaian lelaki di lemari. Tidak ada bau kopi Andi di pagi hari. Hanya kesunyian. Tapi tidak semua kesunyian menyakitkan. Bagi Safira, kesunyian kali ini seperti nafas panjang setelah lama tenggelam. Ia duduk di lantai, membiarkan dirinya mendengar detak jam dinding. Bahkan suara itu kini terasa menenangkan. Seolah waktu, yang dulu ia benci, kini menjadi sahabat baru yang setia. Ia membuka jendela. Angin sore mengusap wajahnya perlahan. Ia menyalakan dupa melati, seperti yang dulu sering ia lakukan sebelum menikah. Aromanya membawa kenangan. Tapi kali ini, kenangan itu tidak menyayat. Ia sudah berdamai. Di meja kerja, ia mulai menulis sesuatu di jurnal barunya. Buku bersampul kain abu-abu muda, halus, dan masih wangi toko. Halaman pertama ia beri judul, Catatan untuk Diriku yang Bertahan. Aku bukan korban. Aku adalah penyintas. Aku bukan perempuan yang ditinggalkan. Aku adalah perempuan yang memilih pergi. Karena lebih baik sendiri dan utuh, daripada bersama tapi retak setiap hari. Ia menutup jurnal. Menghela napas pelan. Lalu berjalan ke cermin di dekat rak buku. Menatap pantulan dirinya. Wajah itu masih sama. Tapi kini ada sesuatu yang baru di sana. Martabat.
keutuhan. Harga diri yang ia rawat sendiri, setelah bertahun-tahun diruntuhkan secara perlahan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Safira bisa menatap dirinya sendiri, tanpa ingin menoleh, tanpa ingin menghapus bayangannya. Ia telah menerima dirinya. Dengan luka, dengan kekuatan, dengan kejujuran yang tak lagi takut menyakitkan. Ia mengangkat ponsel, membuka kontak bernama Lucy, adiknya. Sudah selesai. Dia keluar hari ini. Balasan datang cepat. Kakak luar biasa. Aku bangga. Safira tersenyum. Ia mematikan ponsel, lalu berjalan ke balkon, membawa secangkir teh panas. Kali ini, tehnya manis, hangat, dan tidak lagi kosong. Seperti dirinya. Dari atas balkon itu, ia menatap langit Jakarta yang mulai memerah. Burung-burung terbang kembali ke sarang. Jalanan mulai dipenuhi lampu kendaraan. Kehidupan terus berjalan. Dan ia akan ikut berjalan juga. Tidak sebagai istri dari siapapun, tapi sebagai Safira. Perempuan yang bertahan. Jakarta terasa lebih asing dari biasanya. Langit tetap kelabu seperti biasa. Kendaraan tetap membunyikan klakson, orang-orang masih berjalan cepat di trotoar, dan warung kopi di dekat halte masih ramai. Tapi bagi Andi, semua itu seperti latar dari film bisu. Dunia bergerak, tapi jiwanya diam di tempat, tertinggal di ambang pintu rumah yang tak lagi menyambutnya. Ia kini tinggal sementara di kamar kecil sebuah rumah kontrakan 2 lantai di kawasan Tebet. Sebuah ruang 3x4 meter dengan kasur tipis, gantungan baju seadanya, dan jendela yang menghadap tembok rumah sebelah. Tidak ada cahaya alami yang cukup masuk. Tidak ada suara yang ia kenal. Hanya keheningan dan sesal. Andi duduk di lantai. Di hadapannya, 2 koper terbuka. Seperangkat pakaian kusut dan beberapa buku kerja yang dulu ia anggap penting. Tapi sekarang, semua itu hanya barang-barang. Tak satu pun bisa menjawab pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Bagaimana bisa aku menghancurkan semuanya secepat itu? Setiap malam, ia memutar kembali semua kejadian. Dari pertama kali ia bertemu Raya, di sebuah acara kantor yang ia hadiri sendiri, karena Safira sedang menjaga ibunya yang sakit. Senyuman yang membuatnya merasa muda kembali. Pesona yang membuatnya merasa dilihat. Lalu percakapan demi percakapan yang terasa seperti ruang pelarian. Hingga berujung pada sebuah hubungan yang tak hanya fisik, tapi juga emosi. Sebuah perselingkuhan yang ia bungkus dengan alasan, aku hanya ingin dimengerti. Kini, semua itu terdengar seperti alasan dari bocah dewasa yang tak tahu cara bersyukur. Ia ingat bagaimana Raya awalnya ragu, lalu perlahan menyerah. Bagaimana ia berkata, aku janji akan tetap adil dengan Safira. Padahal ia tahu itu dusta sejak awal. Karena cinta yang dibangun di atas pengkhianatan tak pernah adil. Dan sekarang, Raya pergi, membawa anaknya keluar kota. Tidak lagi ingin dikaitkan dengan pria yang bahkan gagal mempertahankan rumah tangganya, apalagi menjanjikan masa depan. Safira? Ia seperti telah menutup pintu dengan tangan penuh api, dan berdiri tetap tegar tanpa menoleh. Andi menatap tangannya sendiri. Dulu, tangan ini yang menggandeng Safira saat mereka pertama kali membayar cicilan rumah. Tangan yang menuliskan surat cinta pertamanya saat Safira masih gadis. Tangan yang mengusap punggungnya saat ia sakit. Tangan yang dulu menggenggam erat tangan seorang istri yang tulus. Sekarang, tangan ini tak memegang apa-apa selain penyesalan. Ia mencoba menghubungi Safira beberapa kali setelah hari pengusiran itu. Tapi tak sekalipun dibalas. Bahkan pesan-pesan pendek yang diketiknya dengan hati-hati, penuh permintaan maaf, pengakuan bersalah, bahkan harapan kecil agar bisa bicara sebentar, semuanya masuk ke udara hampa. Ia juga mencoba menelepon Lucy. Tapi tak ada jawaban. Nomornya mungkin sudah diblok. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Andi benar-benar merasa sendirian. Dan di tengah kesendirian itu, suara-suara dalam kepalanya mulai berbicara lebih keras daripada sebelumnya. Tentang bagaimana ia mengabaikan istri yang setia. Tentang doa Safira yang tak pernah ia dengar, karena sibuk mengejar kesenangan sesaat. Tentang bagaimana ia membiarkan seseorang yang mempercayainya sepenuh hati, berdoa untuknya di tanah suci, sementara ia justru tidur di ranjang yang bukan miliknya. Satu malam, Andi berdiri di depan cermin kecil yang tergantung di dinding.
Ia nyalakan lampu redup dan menatap wajahnya sendiri. Kantung matanya dalam, wajahnya tak bercukur, kerutan di dahi lebih dalam dari sebelumnya. Tapi bukan itu yang menyakitkan. Yang menyakitkan adalah mata itu, mata yang tak lagi bisa ia kenali. Mata seorang pria yang dulu punya rumah, istri, arah, dan nama baik. Kini hanya sepasang lubang kosong penuh kehilangan. Ia mencoba berkata, "Aku bisa berubah," tapi kalimat itu terhenti di tenggorokannya. Karena dalam lubuk hatinya yang paling jujur, ia tahu, perubahan tidak mengembalikan yang telah hilang. Kadang, terlambat bukan soal waktu, tapi soal luka yang sudah tak bisa dilihat sama. Hari-hari berlalu. Andi tetap datang ke kantor, tapi teman-teman mulai menjauh. Beberapa sudah tahu kabar perceraiannya. Entah dari media sosial, atau dari mulut ke mulut. Ia merasa seperti bayangan di ruang rapat. Ada, tapi tak dianggap. Ia melihat Safira di TV pagi hari, tampil sebagai pembicara tamu dalam program literasi keuangan untuk perempuan. Ia bicara tegas, lugas, elegan. Mengenakan kerudung biru tua dan blazer krem, senyum di wajahnya tak pernah goyah. Andi menatap layar. Lama. Itu perempuan yang pernah tidur di pelukannya. Itu perempuan yang pernah ia hianati. Dan sekarang, itu perempuan yang berdiri jauh lebih tinggi darinya. Suatu malam, ia menulis surat. Bukan untuk dikirim, tapi untuk dibaca sendiri. Ia tulis di buku kecil miliknya. Safira, jika kau membaca ini suatu hari nanti, aku tidak meminta maaf karena berharap dimaafkan. Aku hanya ingin kau tahu. Aku akhirnya paham, kau tidak pergi karena tak lagi mencintaiku. Kau pergi karena mencintai dirimu sendiri lebih dari rasa sakit yang terus kau simpan demi mempertahankanku. Andi menutup bukunya. Mematikan lampu. Tidur di ranjang tipis yang dingin. Di luar, hujan turun. Dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Bukan karena ditinggalkan. Tapi karena menyadari, ia telah meninggalkan dirinya sendiri terlalu lama. Waktu berlalu seperti aliran sungai, tenang di permukaan, tapi menyimpan pusaran dalam di bawahnya. Sejak hari terakhir Andi melangkah keluar dari rumah mereka, musim telah berganti. Hujan telah jatuh dan berhenti. Bunga di halaman telah gugur dan mekar kembali. Dan di antara itu semua, Safira tumbuh. Ia tak pernah menganggap dirinya sebagai korban. Ia tak sudi memelihara luka sebagai identitas. Yang ia bawa adalah kesadaran bahwa dalam hidup, bukan hanya cinta yang harus diperjuangkan, tapi juga harga diri. Kini, di suatu pagi cerah, ia duduk di teras rumahnya yang sejuk. Ditemani teh melati dan secari koran, ia menikmati hal-hal kecil yang dulu terabaikan. Burung-burung kecil beterbangan di pohon mangga depan pagar. Suara tukang sayur menyapa dari kejauhan. Langit biru, tenang. Sama seperti hatinya. Di dalam rumah, ada ruang kerja yang baru ia tata. Di sana, tergantung piagam-piagam dari seminar yang ia isi, potret dirinya bersama komunitas perempuan pengusaha kecil, dan kalender yang penuh coretan jadwal. Hidupnya kini bukan lagi sekadar menunggu seseorang pulang. Ia telah menjadi rumah itu sendiri. Sesekali, Andi masih mengirim pesan. Bukan untuk meminta kembali, hanya untuk menyapa. Safira membacanya, lalu diam. Ia tidak marah. Ia tidak membenci. Ia hanya sudah selesai. Raya, tidak pernah terdengar lagi. Dunia punya caranya sendiri untuk meredam nama-nama yang tidak lagi penting. Dan soal cinta, Safira tidak terburu-buru. Ia tahu, cinta sejati pertama harus dimulai dari dalam dirinya sendiri. Ia tidak mencari sosok lain untuk mengisi kekosongan. Karena kini, tidak ada ruang kosong lagi. Semua sudah penuh oleh cinta yang ia bangun untuk dirinya sendiri. Perlahan, sabar, dan tulus. Suatu malam, sebelum tidur, ia membuka kembali jurnal yang ia tulis sepulang dari Tanah Suci. Halaman terakhir belum pernah ia isi. Kini, ia menuliskannya dengan tenang. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku perempuan yang memilih untuk tetap bermartabat. Aku pernah patah, tapi tidak hancur. Pernah dikhianati, tapi tidak tenggelam. Hari ini, aku tidak menunggu siapa-siapa untuk membuatku utuh. Karena aku telah kembali. Bukan kepada siapapun, tapi kepada diriku sendiri.
Ia menutup jurnal itu, mematikan lampu, dan tersenyum dalam gelap. Di luar jendela, malam begitu hening. Tapi bukan hening karena kehilangan, melainkan hening yang damai. Safira telah pulang, bukan ke rumah, tapi ke dirinya sendiri.